Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa dalam berita reaksi. Kali ini saya akan mereaksi sebuah berita yang dirilis oleh Rebelita. Kalau membaca judulnya ngeri-ngeri sedap deh, bener-bener ngeri-ngeri sedap. Jokowi minta Cina desain IKN, RR, maksudnya itu Rizal Ramli, _2, bukti nyata wilayah tersebut sudah diserahkan. Nah loh, wah cilaka bener ini kalau sudah diserahkan bener-bener. Apakah ini tandanya bahwa rejim Joko sudah takluk kepada rejim Xi Jinping, atau memang sudah menyerah tanpa syarat karena beban hutang yang kian menumpuk? Bisa jadi karena beban hutang yang kian menumpuk yang diperkirakan sudah hampir mencapai 20.000 triliun ini, kita tidak bisa membayangkan sampai generasi keberapa ini bisa lunas. Karena seperti yang diutarakan beberapa ekonom, bahwa kita membayar bunganya aja setiap hari itu 3 triliun. Bayangin aja tuh, 3 triliun itu bunganya tok setiap hari. Kalau dikalikan sebulan, dikalikan 1 tahun, 360 hari, coba hitung. Itu baru bunganya tok. Ya, bisa jadi bahwa kunjungan Joko ke RRC kemarin adalah sebagai bentuk kompensasi. Artinya kalau bahasa tadi yang terbaca dari Rizal Ramli itu, ya sebagai bentuk penyerahan. Meskipun baru sebatas di Kalimantan Timur. Langkah Presiden Joko Widodo meminta Cina menyusun detail desain ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur menuai kritik tajam dari Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Dr. Rizal Ramli. Menurutnya permintaan Jokowi ke Cina itu menjadi bukti nyata wilayah IKN sudah diserahkan ke Cina. Ya, rezimnya boleh nyerah, tapi apakah warga, terutama yang mendiami di Kalimantan Timur atau Kalimantan, apakah sudah menyerah? Walau alam bisawab. Tapi paling tidak bahwa rakyat Indonesia sejatinya tidak ikhlas dan tidak akan menyerah begitu saja, merelakan satu wilayahnya meskipun hanya Kalimantan Timur. Inilah bukti yang nyata bahwa wilayah tersebut memang sudah diserahkan ke Tiongkok atau Cina. Tegasnya lewat akun Twitter pribadi Rabu 2 Agustus lalu. Ekonom senior itu khawatir kehadiran Cina dalam pembangunan IKN akan membuat Nusantara didesain sesuai keinginan mereka, tidak lagi sesuai dengan kebutuhan negeri. Mereka lah yang menentukan detail desain supaya sesuai dengan keinginannya, paling tidak sampai 120 tahun ke depan, lanjut Rizal Ramli.
silakan. 120 tahun itu berapa generasi ya? Waduh, lama itu. Sementara usia rata-rata orang Indonesia kan paling 60. Apakah 2 generasi gitu kan? Ya bisa jadi. Dan ini jangan dianggap remeh ini. 120 tahun itu waktu yang lama loh. Dengan waktu 120 tahun itu, Cina itu bisa mengeruk kekayaan yang ada di bumi Kalimantan. Yang jelas memang di sana itu banyak tambang dan banyak kekayaan alam lainnya. Nah, kalau sudah diserahkan selama 120 tahun, masyarakat sekitar atau penduduk sekitar mau dapat apa? Jadi yang selama ini beredar bahwa memang wilayah Indonesia sudah dikuasai oleh Cina, itu bukan omong kosong, bukan hoax. Ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita cegah. Yang jelas memang ini adalah produk dari politik rejim yang paling ngawur. Paling ngawur. Aset negara aja nggak boleh dijual, apalagi ini tanah air dijual. Ntar buzzer atau para cebong bisa ngomong, itu kan cuma dikontrak 120 tahun, dasmu itu 120 tahun kok dikontrak. Kalau mereka mengimpor atau mengekspor penduduknya dari Cina ke Indonesia, terjadi migrasi besar-besaran, beranak pinak, apa iya bisa dipercaya bahwa mereka mau pulang? Loh ya enggak toh. Mereka nanti bisa mengklaim, wah nenek moyangku kan lahir di sini gitu. Karena kemungkinan 120 tahun itu bisa terjadi sampai 3 generasi atau 4 generasi. Kalau sudah begitu, mau apa? Ya kan? Jangan sampai kita nasibnya seperti di Angola ataupun di Singapura. Presiden Jokowi telah meminta Cina menyusun detail desain IKN Nusantara dengan alasan negeri tirai bambu itu memiliki pengalaman mendesain kecanggihan kota Shenzhen. Ini lagi alasan yang dibuat-buat, nggak masuk di akal dan ngawur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang mendampingi Presiden Joko Widodo ke Cina pada akhir bulan lalu menjelaskan, rencana itu merupakan tindak lanjut bisikan Uni Emirat Arab atau UEA. Wis sakarepmu alah bikin alasan ya, sakarepmu aja Luhut. Menyangkut IKN, kerjasama dalam konteks perencanaan, karena tata kota yang mereka lakukan di Shenzhen itu sangat berpengalaman, di mana itu juga pihak UEA Abu Dhabi menyarankan kita untuk kerjasama dengan mereka, dalam kurung Cina, ujarnya di akun Instagram Luhut Panjaitan Sabtu 29 Juli lalu. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rahmat Kaimuddin bahkan telah diutus untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Dia akan berdiskusi langsung dengan pemerintah kota Shenzhen bersama otorita IKN. Luhut yakin kehadiran Cina bisa merampungkan urusan IKN dalam waktu dekat. Gundulmu. Ya kalau biayanya ditanggung oleh Cina ya nggak apa-apa, jangan ganggu APBN. Itu pun juga bermasalah kalaupun itu dana semuanya diambil dari Cina. Yang jelas bahwa IKN ini harus dilakukan studi ulang, ya kan.
bener apa enggak, pas apa enggak. Karena saya yakin bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini tidak dilakukan studi kelayakan sebelumnya. Saya kira dalam waktu 6 bulan proses ini selesai. Jadi desain kota ini semua nanti akan detail, yang selama ini kita baru bisa pada tataran garis besarnya saja. Tutup Luhut. Politik Jokowi ini makin hari makin ngawur, tapi ya kok herannya masih ada aja yang mendukungnya, menyanjungnya. Apakah kalian tidak sadar bahwa sebetulnya langkah ngawur itu bisa menjerumuskan kita semua loh, ya kan? Makanya menurut saya itu ungkapan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa bajingan tolol tapi pengecut, ya ini satu bukti. Mau dibantah, mau di apalagi lah, terserah kalian. Yang jelas bahwa kenyataan selama ini memang bisa menunjukkan dan bisa menimbulkan praduga atau prasangka-prasangka buruk yang akhirnya menjadi akumulasi kebencian-kebencian warga negara atau rakyat Indonesia pada umumnya, yang kemungkinan itu adalah terrefleksi dari ucapan Rocky Gerung. Pada kesempatan lain, Rizal Ramli juga mengomentarin yang juga masih bersinggungan dengan komentarnya yang satu ini. Lihat misalnya seperti yang ditulis oleh Jakarta1.com. Jokowi kunjungi RRC, tawarkan investasi di IKN, Rizal Ramli, .2 for sale. Jadi beritanya berkesinambungan. Sebelumnya memang sudah ditawarkan atau dijual for sale, ya kan? Yang menjadi pertanyaan, dia itu presiden, calo, atau sales? Karena seperti pernah dikemukakan oleh Rocky Gerung pada kesempatan lain, IKN itu juga sudah pernah ditawarkan kepada negara-negara barat. Salah satunya yang kalau tidak salah itu ke Jerman dan ke Kanada. Tapi dua negara itu tidak tertarik. Jadi ya, lagi-lagi saya hanya menanyakan, dia itu presiden, calo, atau sales? Astagfirullahaladzim. Begini amat ya negara kita ini. Yang jelas, lambat laun negara kita sedikit demi sedikit akan berpindah tangan, dan lambat laun posisi kita akan terpinggirkan. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika umat Islam ini semangat ngajinya, tablik akbarnya, baca kitabnya, maulidnya, bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang mau melahirkan, tidak mampu, rumah sakit mahal? Apa solusinya? Apa selesai dengan ceramah, tausiah, kultum? Tidak selesai. Tapi kalau udah cerita rumah sakit ini terbayang mahal, besar biayanya. Masya Allah, tabarakallah. Rumah sakit Al-Ma'unah yang ada di Pasuruan, hanya kita support dengan program Rp10.000
Saya ulang sekali lagi, hanya kita transferkan Rp10.000, kita sudah mensupport pendirian, pengelolaan rumah sakit Al-Maunah. Mari kita support dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening, catat baik-baik, BCA 0898 999 222. Sekali lagi, 0898 999 222. Bukan nomor rekening pribadi, atas nama YAY Al-Maunah Sunniyah Salafiyah. Apa yang kita berikan bermaslahat, manfaat untuk orang banyak sampai hari kiamat. Mungkin ilmu kita tidak ada, kita bukan ulama, kita bukan habib, kita bukan kiai, tapi kita sudah membantu umat Sayyidina Muhammad SAW. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan pula urusannya pada hari kiamat. Pertolongan Allah itu pasti turun, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama dia mau menolong saudaranya. Hanya Rp10.000. Jangan lupa, kita akan mati, kita akan menghadap Allah, semua akan tinggal. Inilah yang akan kita bawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.